Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Ananda Putra dari kelas manajemen B, nomor induk mahasiswa B111210056. Di sini saya akan meresum mata kuliah Pancasila dalam materi kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai 3 sumber, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis yang berisi Pancasila sebagai dasar negara tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila dikaji berdasar latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang meliputi 1 era prakemerdekaan, 2 era kemerdekaan, 3 era Orde Lama, 4 era Orde Baru, dan 5 era reformasi. Ide lahirnya Pancasila bermula pada saat Dr. Haji Manwedyo-Diningrat atau Ketua BPUPKI meminta sidang untuk membahas dasar negara Indonesia. Lalu, sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei terlaksanakan. Ada 3 pembicara yang mengemukakan terkait dasar-dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masuk ke era kemerdekaan, pada waktu itu terjadi 2 fenomena, yaitu pengesahan UUD NKRI dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. Lalu pada era Orde Lama terdapat dualisme interpretasi Pancasila. 1. Kubu pertama interpretasi dasar negara oleh golongan nasionalis netral agama. Yang kedua ada kubu interpretasi dasar negara oleh golongan nasionalis Islam agama. Dan pada era reformasi Pancasila diberlakukan sumber dari segala sumber hukum. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu 1. Formal tercantumnya Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Yang kedua, materi pokok dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai dari Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Komite Penanganan Coronavirus 19 atau COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Penanganan pandemi virus 19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Berdasarkan pertimbangan penanganan COVID dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah. Komite yang dimaksud terdiri atas 3 unsur, yaitu Komite Kebijakan, Satuan Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan Transformasi Ekonomi Nasional yang mempunyai tugas masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perpres ini. Selain itu, dilakukan pembubaran beberapa badan, tim, dan komite terkait usaha percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saya mengutip 3 pasal, yaitu pasal 1, 6, dan 18. Pasal 1 yaitu dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional dibentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut komite, kemudian komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 6 yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berdasarkan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan menetapkan pelaksanaan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pasal 18 yaitu segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, dan Sekretariat Komite Kebijakan dibebankan kepada A. Pendapatan dan belanja negara, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, C. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian saya akan membahas paper kelompok yang berjudul Analisis Berlangsungnya Sistem Politik di Negara Indonesia dan Korea Utara. Pada bagian pembahasan yaitu berisi tentang pengertian politik Indonesia dan Korea Utara. 1. Sistem politik di Indonesia. Negara Indonesia memiliki sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Yang kedua, sistem politik di Korea Utara, yaitu negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara dengan ideologi Jus atau percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem politik satu partai. Kemudian, pelaksanaan politik di Indonesia dan Korea Utara. Dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip yang harus diwujudkan, diantaranya sebagai berikut. 1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional sebagai bentuk pemerintahan untuk bangsanya. Pelaksanaan politik di Korea Utara. Pada pelaksanaannya, sistem politik di Korea Utara dibangun dengan prinsip sentralisasi, yaitu kekuasaan secara terpusat. Sementara konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia, dalam praktiknya ada batas parah pada kebebasan berekspresi dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Konstitusi mendefinisikan DPRK sebagai kediktatoran demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya. Kesimpulannya yaitu politik di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang dimana demokrasi ini berlandaskan atas nilai yang sudah turun-temurun dari ideologi bangsa ini. Demokrasi ini terdiri dari multi partai dan pemilihan kekuasaannya dilakukan dengan kesepakatan seluruh anggota masyarakat yang terkait atau pemilihan umum. Kemudian menganut kebebasan berpendapat yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sedangkan di Korea Utara, sistem politiknya hanya terdiri dari satu partai yang merupakan sistem politik kekuasaan tunggal dan pemilihan kekuasaannya pun dilaksanakan secara rahasia. Korea Utara juga sangat erat dalam hal mengawasi kebebasan rakyatnya. Jika kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, sebaliknya Korea Utara yaitu cucu pendiri negara yang memegang mutlak kekuasaan. Mekanisme pengerjaan paper ini menggunakan model diskusi offline dan online. Pengerjaan dengan mencari artikel online berbagai media dari tahap awal sampai akhir tidak ada kendala. Tetapi ada beberapa kendala di faktor lain seperti mengumpulkan massa yang hadir dan menentukan tempat dan lain-lain. Secara keseluruhan pembuatan paper ini berjalan dengan baik. Yang disampaikan oleh dosen yaitu
disuruh melakukan perbaikan pada sistematika menjadi lebih rapi, menyusun kembali kesimpulan dan membetulkan lampiran yang ada di paper. Itulah yang diupayakan dan melakukan apa yang telah ditugaskan. Saya melakukan kontribusi memberi masukan-masukan, mencari artikel, melihat secara keseluruhan paper dan melengkapi kesimpulan yang ada pada paper. Demikian dari saya, Stefani Ananda Putra, untuk UTS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.